Akuntabilitas kinerja Pemda DIY. Keistimewaan Yogyakarta tidak hanya sebatas keindahan kota dan keramahan masyarakatnya. Status keistimewaan ini merupakan kewenangan yang tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 yang mencakup tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan Pemda DIY, kebudayaan, serta pertanahan dan tata ruang. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen menjadi agenda penting dalam pembangunan Yogyakarta yang berkembang semakin pesat. Lalu, bagaimana cara masyarakat bisa memantau setiap pembangunan yang ada di Yogyakarta? Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sebuah sistem yang bisa memantau penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna, transparan, dan bertanggung jawab. Menjawab itu semua, Pemda DIY secara konsisten dan berkesinambungan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi pada 6 aspek, yaitu perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Dimulai dari pendataan struktur cascading kinerja yang menekankan pada program Pemda DIY berbasis Money Follow Program, program Follow Result. Guna mewujudkan perencanaan kinerja yang baik, Pemda DIY merencanakan program kerja yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Penguatan fondasi program pun dilakukan meliputi pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan kelestarian alam. Penguatan fondasi program dilakukan agar rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017 sampai 2022 bisa terukur dan mencapai target. Selanjutnya, menyusun meta program agar visi masing-masing program terdefinisikan dengan jelas dan rinci. Untuk mewujudkan performance-based organization, Pemda DIY telah melakukan pendataan kelembagaan yang sesuai dengan RPJMD. Dari penataan ini, telah mengefisienkan sebanyak 79 struktur dalam kelembagaan daerah. Untuk meminimalisir eksploitasi anggaran, kami menerapkan standar belanja berbasis program. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan atau ROPK disusun sebagai penjabaran lebih lanjut tentang rencana pelaksanaan kegiatan yang dibagi menurut tahapan pelaksanaannya dan menunjukkan target perkembangan capaian fisik dan keuangan pada setiap tahapan. Semua program yang telah disusun melibatkan tenaga ahli dan pendamping agar perencanaan dan pelaksanaan lebih fokus dan terarah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pembangunan pemerintahan DIY, salah satunya dengan mengakses Jogja Plan untuk mengajukan usulan program kegiatan kepada pemerintah. Sakip memberikan perubahan budaya kerja yang positif sehingga ASN dapat bekerja semakin efektif dan efisien. Setelah membuat perencanaan kinerja, Pemda DIY menyusun perjanjian kinerja yang diserahkan kepada penerima amanah sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab yang terintegrasi dengan sistem. Lewat sengguh.jogjaprof.go.id, Pemda DIY bisa melakukan pengukuran kinerja yang berkualitas dengan konsep Balance Scorecard atau BSC yang fokus kepada customer perspective. Dalam rapat koordinasi setiap triwulan, Gubernur akan menyampaikan rapot pengukuran kinerja. Hasil rapot kinerja ini akan menentukan tambahan penghasilan pegawai atau TPP agar bisa mendorong perbaikan kinerja. Program yang telah berlangsung secara rutin harus melakukan pelaporan kinerja, disertai dengan dukungan data dan perhitungan, sehingga semua program terkontrol dengan baik. Menuju akhir tahun, laporan kinerja Pemda dan laporan kinerja OPD akan diolah menjadi LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban dan mendukung sebagian materi LPPD atau laporan penyelenggara pemerintah daerah.
Semua bahan pelaporan kinerja akan mendapatkan evaluasi yang sistemnya tentu saja terintegrasi dengan senggu.jogjaprof.go.id. Proses evaluasi kinerja dilakukan dengan mengadopsi logical framework analysis dan gap analysis. Evaluasi rutin dilakukan saat rakor pengendalian triwulan dengan mengundang beberapa tokoh untuk refleksi capaian. Hasil evaluasi pembangunan Pemda DIY selama periode RPJMD 5 tahun terakhir berdasarkan analisis gap cenderung menurun sampai 15%. Dari waktu ke waktu, pencapaian kinerja Pemda DIY menunjukkan peningkatan yang positif. Hal ini terlihat dari pencapaian pembangunan makro DIY selama 5 tahun terakhir. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi terus naik dari 4,95% menjadi 6,6%. Pencapaian positif ini diikuti dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia DIY sebesar 79,99. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Pemda DIY juga berhasil menekan angka kemiskinan dari 15% menjadi 11,44% atau sekitar 440,89 ribu orang. Selain itu, berdasarkan hasil indeks Williamson, ketimpangan ekonomi antara wilayah DIY sebesar 0,4469 dinilai masih relatif rendah. Beberapa pencapaian telah mengantarkan Pemda DIY meraih penghargaan dari berbagai aspek, yaitu kinerja, inovasi, dan kualitas. Semua pencapaian ini adalah bentuk komitmen Pemda DIY untuk selalu memberikan pelayanan terbaik agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Yogyakarta. Saya berharap dan mengajak pada pemerintah daerah yang belum secara optimal menerapkan sakit untuk mengimplementasikannya sebagai sebuah pilihan bersama. Meskipun kita juga harus menyadari sebagai konsekuensi penerapan program follow result perlu merubah orientasi dari financial audit menjadi performance audit. Sakit bukan hanya suatu keharusan atau sekedar kewajiban. Sakit lebih dari itu semua, yakni merupakan sistem yang dibangun untuk menjawab tantangan zaman dan tuntutan perubahan.